Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali dalam sarapan Sapaan Pengharapan. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema iman yang membawa perubahan yang terambil dari Lukas 18 ayat 41 sampai dengan 42. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu yang terus atas kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga pada hari ini, pada pagi ini, kami dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini. Untuk sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah yang Kau yang urapi kami, Kau yang berkati kami ya Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat kami laksanakan, dapat kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca dari Lukas 18 ayat 41 sampai dengan 42. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan bila kita dikasih suatu kepercayaan, kita diberi suatu kepercayaan? Ya, mestinya kita akan selalu menjaga kepercayaan itu dengan baik, sehingga orang yang memberi kita kepercayaan ini tidak akan menjadi kecewa. Idealnya begitu Bapak Ibu. Tapi berbeda dengan kita kebanyakan. Terkadang kita malah memanfaatkan kepercayaan yang kita terima itu untuk kepentingan diri kita sendiri, yang tidak menguntungkan, justru merugikan orang yang memberi kepercayaan kepada kita. Contoh Bapak Ibu, terkadang manusia itu sombongnya yang didulukan. Kita tahu bagaimana kita ada yang seorang yang menjadi anggota dewan, itu adalah dia diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memperjuangkan apa yang rakyat inginkan. Tapi kebanyakan Bapak Ibu, mereka malah memupuk kekayaan diri sendiri. Kadang ada yang menyalahgunakan jabatan untuk memeras rakyat. Mungkin kita sebagai orang tua, di mana kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, dititipi anak, tapi terkadang kita sia-siakan, bahkan sampai kita buang. Itu bagaimana Bapak Ibu? Saya terkadang melihatnya sampai miris. Banyak yang tidak diberi itu pengen diberi kepercayaan oleh Tuhan seorang anak, tetapi yang sudah diberi kepercayaan malah dibuang. Terus bagaimana kita diberi kesehatan yang mahal harganya, tetapi justru kita begadang, kita minuman keras, kita merokok, yang justru merusak kesehatan kita. Setelah sakit parah baru kita menyesal. Bahkan Bapak Ibu sekarang ini yang lagi momok itu masalah gadget. Jadi mata ini sampai tidak pernah istirahat. Bagaimana kita bisa menghargai apa yang sudah dipercayakan Tuhan? Mungkin kita dipercaya dengan harta, kita dapat berkat lebih, tapi terkadang kita lupa diri. Kita semena-mena dengan anak buah. Ya, terkadang kita sebagai manusia ini kita kurang dapat meresapi, bahkan memahami maksud Tuhan. Terkadang kita terjemahkan sendiri menurut pemikiran kita sendiri, yang malah merugikan diri kita sendiri. Kita tidak melihat kenapa kita diberi kepercayaan, karena kita dianggap mampu menerima kepercayaan itu dan menjaga dengan baik. Hari ini kita belajar dari keteguhan, kepercayaan, dan iman seorang yang buta. Jadi orang ini tidak seberuntung kita, tetapi
dia sangat percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Bahkan dia sampai menunggu menanti kedatangannya, dan dia terus berseru-seru memanggil namanya. Dan akhirnya Bapak Ibu, dari keteguhan hati dan iman yang besar ini, kerinduannya untuk melihat kesembuhan dia dapat. Dia akhirnya dapat melihat, dan sebagai ungkapan syukurnya, dia rela mengiring Yesus dan mengikut Yesus. Apa pelajaran yang dapat kita ambil Bapak Ibu dari kisah orang buta ini? Yang pertama, dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dia percaya bahwa kalau Tuhan bisa menyembuhkan dia. Bagaimana dengan kita? Terkadang dengan sedikit pencobaan saja iman kita goyah. Terkadang tanpa sadar malah kita menduakan Tuhan. Tanpa sadar, terkadang kita juga menjual iman kita. Yang kedua, bekerja keras dan tidak putus asa. Ya, kalau kita lihat usahanya bagaimana dia menanti-nantikan Tuhan Yesus sampai dia tidak berhenti berseru, dan benar, usaha dan kerja kerasnya membuahkan hasil yang baik. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Terkadang kita sebagai manusia ini pengennya yang instan. Minta ini segera dapat, minta itu segera dapat. Minta ini harus dituruti, minta itu harus dituruti. Padahal Tuhan pengen kita berserah. Jadi bukan pasrah Bapak Ibu. Kadang kita salah mengartikan. Kita harus berserah. Kita tetap berusaha, dan nantinya Tuhan yang akan menentukan. Kadang kita menjadi orang yang putus asa juga. Karena kesusahan hidup, kita tidak berusaha keras, tapi kita malah mengakhiri hidup kita. Itu sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu. Dan biarlah Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Kita belajar dari orang buta ini, bagaimana ia menjaga imannya, bagaimana ia berusaha keras untuk mewujudkan keinginannya, dan puji Tuhan keinginannya juga tercapai. Marilah Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama menjaga iman kita. Kita tidak berhenti untuk bekerja keras, dan jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Dan biarlah Bapak Ibu, firman yang sederhana ini menjadi peringatan bagi kita, dan menjadi pengingat bagi kita Bapak Ibu. Biarlah kita terus memegang iman kita, karena kita semua percaya bahwa janjinya iya dan amin dalam kehidupan kita. Biarlah iman ini dapat mengubah, dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita, lewat usaha-usaha yang juga kita lakukan, dan kita selalu berserah pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami dapat menjaga iman kami, karena kami yakin akan setiap janji-Mu kepada kami. Dan biarlah kami dapat menyerahkan segala pergumulan, permasalahan yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau yang akan terus menolong dan menopang kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terkhusus ya Tuhan untuk program revitalisasi. Kiranya Tuhan yang terus bekerja dan berkarya, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai sesuai dengan yang kami harapkan ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, lewat gereja kami, hanya nama-Mu yang akan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu,
Bilah pimpinanmu, penyertaan-Mu terus atas kami ya Tuhan. Dalam Yesus dengan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.